Baik, kita sampai di bagian akhir. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Ade untuk menyampaikan harapannya, karena kasus ini masih panjang dan bagaimana nasib Mbak Ade ke depannya? Silakan harapannya. Saya hanya ingin hidup mandiri, saya ya membutuhkan pekerjaan lah gitu. Hmm, Intinya mudah-mudahan ke depannya bisa dapat kerjaan lagi. hmm. Itu, Mbak. Dengan kasus ini ya, Anda Iya, sempat takut juga tidak dapat pekerjaan lagi? iya Oke, takut. baik. Oke, dari Bu Sri silakan. Apapun nanti persoalan hukum tetap tegar Ya. bahwa apa yang Anda lakukan adalah sesuatu keputusan yang benar. Dan saya juga berharap melalui momentum ini boleh memberikan himbauan kepada yang di luar sana. Jadi jangan menghakimi orang-orang yang berani bicara. Karena ketika kita memberikan sikap permisif atau pembiaran terhadap perilaku-perilaku yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sederhana, itu berarti kita menyediakan atmosfer sosial untuk keluarga dan anak kita akan menjadi korban yang sama. Baik, terima kasih Bu Sri. Mbak Andi silakan. Bekerja adalah salah satu hak konstitusional. Bekerja untuk penghidupan yang layak, bekerja dalam sebuah situasi di mana seseorang pekerja itu tetap bisa menikmati hak untuk hidup secara bermartabat. Karena itulah ruang kerja itu harus bebas dari berbagai bentuk kekerasan termasuk intimidasi sekali dan juga ketika dia intimidasinya bernuansa seksual yang bisa jadi merupakan indikasi adanya kemungkinan terjadi eksploitasi seksual. Kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan sebuah terobosan yang memandatkan untuk kita mendukung korban bukan saja dalam pelaporan maupun proses hukumnya tetapi juga untuk pemulihan dan memastikan pencegahan agar tidak lagi berulang ke masa depan dan ini yang harus menjadi fokus kita bersama. Komnas Perempuan tentunya terbuka menggandeng tangan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus membantu untuk mendorong kehidupan perempuan pekerja yang bebas dari kekerasan itu. Terima kasih Mbak Andi. Pak Afriansyah silakan Pak. Tadi ada satu kekhawatiran dari Mbak Ade juga ya, agak kesulitan mungkinkah mendapatkan pekerjaan setelah kasus ini bergulir begitu. Silakan Pak Afriansyah. Ya saya rasa Mbak Ade tidak terlalu perlu khawatir ya. Mudah-mudahan kalau Mbak Ade jelas benar pasti kita akan lakukan pembelaan. Tapi yang jelas memang dalam aturan Kementerian Tenaga Kerja outsourcing itu ya itu tidak boleh memperpanjang itu per 3 bulan, tidak boleh. Ya mereka harus merekrut kontrak PKWT selama 1 tahun. Kemudian barulah mereka bisa dinilai lanjut menjadi PKWTT atau tetap sebagai PKWT yang atau kontrak. Jadi mereka ini outsourcing ini sudah menyalahi aturan, Mbak. Ya, Jadi intinya karena ketidakpahaman teman-teman pekerja ya akhirnya mereka tidak berdaya dan tidak tahu aturan hukum. Nah ini memang ada kelemahan dari kami juga. Kita minta maaf dan dari pengawas kami juga. Karena memang kurangnya atau terbatasnya pengawas kami Mbak, karena pengawas kami ini berada hanya di provinsi, karena memang Kementerian Tenaga Kerja ini kan otonom, jadi kewenangan itu ada di kabupaten kota dan provinsi, makanya kami sekarang akan melakukan kolaborasi sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, gitu. Kita juga menghimbau kepada seluruh perusahaan bukan hanya PT KAU, tapi seluruh perusahaan yang menggunakan outsourcing, ya ini akan kita pertegas tidak lagi boleh menyalahi atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi mohon kepada pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan banyak orang harus betul-betul memperhatikan. Nah inilah gunanya SP dan SB juga Mbak Balkis. Semoga pekerja serikat buruh ini bisa menjadi perwakilan teman-teman pekerja untuk menjadi aspirasi yang baik. Sehingga komunikasi tripartit dan bipartit berjalan dengan baik. Itu kita harapkan bersama Pak Wamenaker. Terima kasih Pak Afriansyah Nur. Mudah-mudahan kita bisa evaluasi bersama, ini hal yang penting sekali kalau kita mau maju begitu Pak ya, bersama-sama kita harus tegakkan begitu hukum yang ada. Terima kasih Pak Afriansyah, terima kasih juga Mbak Andi, Ibu Sri Suwari dan juga Mbak Ade sudah bersuara. Kita nanti akan kawal bagaimana jalannya kasus dari Mbak Ade untuk melihat bagaimana keberpihakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda, kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam.